kursi di depan itu ya, itu ada yang narik krek gitu. Jadi dari pojok sini sampai terus tuh, Sampai ke pojok sana. iya, terus krek terus gitu, nggak berani lagi ngekos di situ. Halo guys, balik lagi di part 2 cerita horor Nusantara kita. Balik lagi dengan aku Bunga dan dengan kakak siapa? Halo, aku Aziza. Nah, balik lagi di cerita horor part 2 kita nih, yang sebelumnya dapat diomongin soal Kak Azizah dapat pengalaman yang agak gimana gitu ya di tempat kosnya. Coba ceritain lagi dong kakak, gimana sih? Jadi tuh kak ya, karena aku tuh ngekosnya tuh deket banget sama kampus. Nah jadi itu kan ada 2 lantai. Nah yang rame sama penghuni kosnya tuh lantai 1. Penjaga lantai kosnya 1 juga ada di lantai 1. Nah lantai 2-nya tuh sepi, cuman ada 2 orang. Nah terus pas yang satu itu pindah, Yang satunya itu yang di lantai berapa? lantai 2. Lantai 2. Jadi sisa 1 orang kan. Tapi mbaknya tuh jarang banget pulang ke kos. Nggak tahu ya itu. Mbak ini kemana gitu. Berarti tuh Kak ya. Aziza posisinya kamarnya di lantai 2. Lantai 1 awalnya. Lantai 1. Terus pas ada 1 orang yang pindah, jadi Aziza kepo, pengen tahu di lantai 2 kayak mana gitu ya. Gimana Kan sih vibesnya di lantai 2? Oke, terus pindahlah ke lantai 2 kan. Habis itu, ada balkonnya kan. Aziza suka banget nongkrong di balkon itu sebelum Aziza ini pindah ke lantai 2. Nah habis gitu pas Aziza pindah, malam pertama di depan tuh kan ada kursi. Coba dijelasin dulu untuk layoutnya yang di lantai 2 itu kayak gimana? Layout dari tangganya itu gimana? Nah, ini masuk ya, itu masuk. Tangga itu di tengah. Nah, dari tangga tuh udah horor banget. Kan tangganya gini, terus gini ya. Oh, berarti kamarnya kayak gini dia berarti ya? Kamarnya gini. Ini tangga, Kak Aziza sebelah sini. Aziza di sini. Sebelah kiri. Di kiri. Balkonnya tuh di kiri, soalnya sana jalan raya. Terus? Nah, pas di situ Aziza tuh udah bisa tidur. Kayak apa nih? Kenapa nih gitu? Posisinya tuh di gak enak kamar rasanya. di kamar sebelah kosong gara-gara kakak kosnya itu nggak ada. Nggak ada, temennya aja belum pulang kan, lagi ada tugas gitulah. Nah Aziza tuh sudah selesai tugasnya, jadi pulang dulu ke kos. Berarti Kak Aziza ngekosnya berdua sama temennya. Tapi temennya aja di lantai 1. Aziza beda kamar berarti ya. Kamar sendiri. Nah habis gitu kursi di depan itu ya, itu ada yang narik. Kursi di depan kamar. Di depan kamar, tapi kok kelihatan dari dalam? Bukan kelihatan, kedengeran. Oh, kedengeran. Terus? Kan itu kursi ini. Tahu kursi ini gak kak? Yang besi yang tahu. ada ininya, karetnya itu. Iya, tahu. Itu krek gitu. Berapa kali? Terus kak, itu kan kamarnya itu lumayan lebar ya, 4 kali 3. Nah, jadi dari pojok sini sampai terus tuh, Sampai ke pojok sana. iya, terus bunyi. krek terus gitu. Wah, Zia tidak bisa tidur ya. Pas itu sama mantan ya, itu telepon dah. Gak tahu, pokoknya temenin telepon. Tidak bisa tidur sampai pagi. Kebesokannya Aziza langsung pindah kos ya. Langsung dijemput sama ibunya Aziza. Gak berani lagi ngekos di situ. Langsung pindah kos. Nah, ayahnya Aziza yang baru tuh kan bisa ngeliat. Bisa ngeliat gitu dah, hal-hal kayak gitu. Nah, itu pas datang ibunya Aziza kan nurunin barang-barang bawa ke mobil. Kan ayahnya Aziza gak bisa ikut ya, soalnya kos cewek, jadi sama ibunya Aziza. Pas itu bilang ayahnya Aziza, bener dah, mending Iza ini pindah aja. Loh kenapa? Tadi tuh ada anak kecil yang ngikutin Iza dari atas sampai ke bawah. Sudah dah, ini merinding. Sudah dah, usah ngikut di situ lagi. Berarti yang narik kursi itu kemungkinan besar anak kecil itu ya? Terus sebelumnya itu emang temannya Aziza tuh pernah bilang ada yang bisa ngelihat kayak gitu juga tuh. Kamu kok berani ngekos di situ? Loh kenapa masuk nggak ada apa-apa? Itu loh ada mbak-mbak Kunti di atas, mesti duduk di balkon itu. Ih kok bisa gitu? Padahal nongkinya sering sebelum ke lantai 2 ya. Itu posisinya berarti pas kakak pindah, besoknya langsung pindah. Iya, nggak mau lagi ngekos di situ. Nggak dapat nongki lagi dong sama Mbak Gunti di sana. Nggak mau.
pas kakak nongki di balkon, pas masih di kamarnya masih di lantai 1 itu, berarti nongki di balkonnya sendiri? Enggak, sama temannya Aziza itu. Berdua berarti. Itu posisinya temennya yang apa namanya yang bisa ngelihat itu udah bilang kalau di balkon itu ada Kunti yang nongki. Belum. Kan pas Aziza pindah itu. Oh, pas Kak Aziza pindah gitu baru dibilang. Dia bilang biar kamu gak takut, ya gak gitu ceritanya. Malah lebih jelek jadinya ya. Ngerasain dulu baru pindah. Kecewa aku sama temenmu, Kak. Emang rada-rada itu. Berarti pas kejadian yang pas kakak diam di kamar lantai 1-nya itu belum nggak dapet ngerasain kejadian apapun gitu? Nggak ada. Atau dapat cerita-cerita horor dari ibu kosnya? Nggak ada. Ibu kosnya sih nggak mungkin nyeritain ya. Teman-teman yang lainnya nggak ada sih. Orang-orang tuh kalau mbak-mbak yang di lantai 2 itu nggak tahu ya kenapa dia jarang pulang ke kos. Soalnya nggak akrab juga. Kalau teman-teman di lantai 1 tuh nggak ngerasain apa-apa. Soalnya nggak pernah ke lantai 2 gitu tuh, Kak. Nyuci aja mereka itu di lantai 1. Kebanyakan laundry gitu. Oh, ngelondri aja berarti ya. Berarti yang cuman bertahan di lantai 2 itu cuman kakaknya itu ya, pas Kak Aziza masih di sana tuh. Yang satu itu Tapi kayaknya dia nggak balik-balik ke kos gara-gara takut juga deh. Bisa jadi sih, Kak. Tapi tidak pulang-pulang. Sebelum ada orang yang pindah di lantai 2 itu, posisinya kakak-kakak itu tetap di kos aja atau emang udah nggak pernah? Jarang-jarang ya, emang jarang-jarang. Emang jarang-jarang di kos. Bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu tuh. Rugi bayar kos berarti ya? Nggak tahu ya gimana itu. Nah, mungkin kalau di keluarganya Kak Aziza dapat ada nggak sih pengalaman yang udah nih tuh? Udah. Oke. Ini udah partnya udah habis kan? Oke. Nah, kira-kira ada nggak sih pesan kesan kakak selama merasakan hal itu sampai sekarang tiba-tiba udah dihilangin setelah kuliah ya baru dihilangin ya? Apa ya? Udahlah, mending nggak usah punya ngerasa kayak gitu-gitu, itu dah aman-aman aja. Jadi manusia biasa aja ya berarti ya. Bener. Enak kayak gini. Ya mungkin orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, nggak apa-apa kali ya. Baik, itu aja kali ya cerita kita sama Kak Azizah mengenai cerita horor Nusantara di daerah mana, Kak Azizah? Bondowoso dan Jember ya guys. Sudah ada bocoran nih sedikit. Nah, kalau kalian ada cerita horor lainnya bisa request di YouTube kami ya guys, di 8 Pilar Jaya. Sekian video kita kali ini, sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye bye Kak Azizah. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Bye bye.